103,4 BFM, Radio Musik Asli Indonesia. 103,4 DFM Jakarta, Radio Musik Asli Indonesia. Emang kudu dikepoin ya di bincang artis kali ini, sore hari ini. DFM Mania. Nah ini yang mau bertanya boleh langsung WhatsApp di 0811991034 ya, karena kita juga live TikTok 1034 DFM. Nanti di absen deh ya pas lagi break atau muter lagu-lagu yang ada di 12 lagu terbaik LCLD 6 yang bersaing ketat gitu ya kemarin di malam grand final. Karena kita datang langsung ke sana sampai selesai tuh acara. Waktu itu sama Bang Ilham berangkatnya hujan-hujanan. Keren tuh. Iya, ngejar waktu beneran. Total banget ya. Pokoknya dari prosesnya dikawal terus sampai launching. Iya. Tuh. Bener ya Bang Ilham ya, kita naik Gojek ya akhirnya ya berdua. Karena nggak nyampe. Nggak nyampe pasti kalau naik yang kalau sana pun naik udah macet total. Mobil, iya. Udah pasti nggak nyampe, betul. Iya. Alhamdulillah bisa nyampe. Terima kasih ya Mas, barokallah ya Iya. perjuangannya. Pas kru di sana bilang, yuk kita mulai hitung mundur 5, 4, kita udah di dalam. Alhamdulillah. Dan kalau ngomongin lagu tadi, dari mulai liriknya aja kan saya di sini nyatet juga nih. Aku cinta padamu secintanya cinta. Terus aku sayang padamu sesayang-sayangnya sayang gitu ya. Dalam banget sih. Terus apa lagi tuh? Aku harus selalu bersamamu. Tanpamu tiada daya, tanpamu tiada nama. Kaulah sejatinya cinta. Nah, itu. Jadi saya mau, karena ini LCLD 6 Lomba Cipta Lagu Dangdut 6 tingkat nasional. Gimana nih Mbak Elvi? Kalau kita ke penciptanya dulu. Iya gitu dong. ya. Tadi Mas kalau ngomong Mas Hendra kalau nanyain soal lirik dan seperti apa kan memang inspirasinya dari samping. Iya. Yang nulis samping gitu. Jadi jangan ke saya. Silakan untuk komposer alias penulis liriknya. Iya, komposernya arrangernya Mr. Jepang Mr. Jepang. Mr. Kita bilang juga Mas Jepang. Iya. Mungkin hari ini juga lagi stay tune juga. Mas Jepang terima kasih untuk segala ramuan musik-musiknya, Mas Henry Lamiri, Mas Bambang, terus Mas siapa itu ya? Mas Husen, ya. Gendang. Iya, Husen Gendang. Tabla ya. Iya, terus itu ada anak apa yang dari kampus, itu yang saksofon gitu. Mas semuanya pokoknya terima kasih. Wah. Untuk semua aransemen di aransemen indahnya. Terima kasih. Pantesan Mas Henry Lamiri sayatan biolanya. Itu menyayat juga di hati ya kan. Nih, Bang Masker. Gimana? Ini kan LCLD ini 5 tahunan tadi ya? Iya. Nah, terus terus event 5 tahunan. Pertama nih, sebelum proses dikirim itu lagu, terus dibikin dulu lah ya, ditulis gitu. Gimana prosesnya nih, Bang Masker? Prosesnya kalau mau ngomong sombong sebenarnya sebentar Mas. Ngomong sombong. Ini namanya ilham. Antara percaya dan tidak percaya kadang tuh ya. Namanya ilham. Namanya juga ilham. Depan saya. Ya. Tapi ilham dari Allah ini. Iya. Jadi dikirim ide, langsung menuangkan syair, langsung menuangkan membuat notasi. Kayaknya dalam waktu 2 jam lah itu. 2 jam. Ya. Iya, 2. Kalau mau nyombong ya. Ya. Itu kalau mau sama nyombong. Allah dikasih modal sombong, mana gampang banget bikin lagu itu. Iya. Di saat itu. Tapi kalau disuruh bikin lagi susah juga. Itu didapat ilham ya. Berarti yang lebih sombong lagi ya Allah ya. Yang patah sombong. Yang patah sombong. Ya. Gitu. Sebenarnya syair ini adalah jawaban cintanya Allah ke kita sebenarnya. Allah itu dengan cinta sejatinya menciptakan kita. Iya. Baru kita balas dengan ini. Iya. Dengan cinta sejati juga kepada Allah. Ya dengan ketakwaan maksudnya. Betul. Sejatinya cinta. Ini judul dulu apa lirik dulu apa judulnya memang? Enggak, judulnya belakangan. Judulnya belakangan. Ya. Justru syair not jadi baru ada judul. Kan tanpa ku harus selalu di sisimu. Ku harus selalu bersamamu. Wa ma'akum aina ma kuntum kata kiai ya. Iya. Allah bersama kita dimanapun kita berada. Terus selanjutnya itu kan ada syair tanpamu tiada daya upayaku, tanpamu tiadalah aku. Iya. Kan la haula wala quwata. Ya itu. Oke. Intinya itu Mas. Intinya itu ya. 2 jam, ingat hari apa? Wah, lupa itu. Lupa kalau harinya. Karena kita pas nginep di kantor itu Mas. Di Kalimalang. Kalimalang. Kita dos. Iya. Wah, ini berarti
kalau mau bikin lagu sering-sering lah ke Kalimalang. Boleh. Jadi ini semuanya para pendengar DFM Mania. Yeah. Jadi kalau pengen pinter, pengen nyiptain lagu, pengen juara kayak harus nginep di Pitados gitu ya. Sehari nanti kita bacain. Ngalah, itu ternyata bener gitu nanti. Tapi kadang memang saya bertanya, serius emang cuma 2 jam? Karena orang itu rata-rata untuk menciptakan lagu itu biasanya membutuhkan banyak banget waktu. Contoh kalau sudah ketemu notasinya, nanti cari lirik atau memang runtutan syairnya itu tahu-tahu nanti di refrennya susah, atau di songnya kedua, atau nanti baliknya ke intro atau gimana itu susah, Mas. Kalau kita yang niat bikin ya susah. Kalau Allah yang langsung ngirim ilham ya gampang. Itu balik lagi kalau tinggal sudah nuangin kan. Ketika Allah bilang kun fayakun, benar itu. Ya, ini berarti istimewa banget 2 jam setelah lirik jadi terus judulnya baru dibuat, kan pasti sang pencipta gitu ya, yang bikin karya gitu ya, Mas Maskur sendiri, wah ini ada. Saya nggak merasa bikin itu, Mas. Namanya ilham yang dikirim, tinggal menuangkan saja. Berarti itu ilham datang ke penat, jalan kayak gitu ya, kayak gitu ya, digerakin gitu loh, Mas. Iya. Jadinya kalau dia sendiri ngomong, saya nggak ngerasa bikin kayak loh. Gitu. Iya. Kan kita lah haul, tidak ada daya dan upaya di diri kita. Kalaupun ada itu ada daya upayanya Allah. Iya. Kan Ini kan masuknya kategori religi gitu ya. Biasanya kan orang kalau bikin lagu religi ada sedikit ritual gitu ya, kan ngeri-ngeri sedap gitu ya. Takutnya yang denger yang gimana, apa nih di mana ininya gitu ya. Apalagi kalau ngeluarin kayak tadi mungkin ada sedikit ayat atau hadis gitu ya, walaupun artinya aja kan wah ngeri-ngeri. Tapi sebenarnya kalau kita bercermin di apa namanya ya, guru kita, ketua umum tercinta kita Bapak Haji Rhoma Irama Pamli, beliau itu hampir rata-rata semua lagu itu terinspirasi dari Al-Quran. Jadi makanya ketika tadi Bang Maskur tadi banyak membacakan ayat-ayat Al-Quran itu terus dituangkan di situ, diartikan, terus mungkin lebih apa namanya, pengapresiasiannya lebih redaksinya lebih enak gitu dicerna. Jadi tidak letterlek dari Al-Quran banget gitu. Tapi maksudnya di situ, tapi ya itu tadi gitu. Redaksinya tuh lebih dipersimpel, orang yang ternyata juga mengalami gitu. Makanya dituanginnya di situ lebih gampang untuk orang tuh bisa menyerap message dari lagu itu gitu, Mas. Betul. Ini kan LCD 5 tahunan gitu ya. Terus Bang Maskur buat lagu nggak nunggu buat 5 tahun yang akan datang nih LCD 6. Itu ternyata 2 jam gitu ya. Nah, setelah sudah jadi, ada notasi, ada lirik, udah ada judul. Terus langsung ikutan atau gitu? Ya, memang ada dengar kabar bahwa mau ada LCLD itu. Udah itu kalau nggak salah ada kategori religi itu keagamaan 59 lagu. Dari total 332, kan temanya ada sosial budaya. Betul, ada politik dan kebangsaan, terus ada percintaan, terus ini religi, begitu. Ada 4 kategori. Di mana LCLD ini memang selalu sih dari kalau ini sudah ke-6 kan berarti dari 30 tahun yang lalu tuh apa namanya selalu membuat gebrakan-gebrakan yang tapi ini memang di LCLD 6 itu lebih kita spesifikkan dalam arti gini. Kalau dulu itu kan dari semua kategori itu juara 1, 2, 3 itu kita jadiin 1 gitu. Jadi dari 12 nominasi nanti jadi 1. Kalau sekarang itu enggak. Jadi per kategori, per kriteria itu semuanya ada juara 1, 2, 3. Makanya 12 lagu yang sudah di launching di tanggal 23 kemarin itu adalah semua adalah pemenang gitu. Saya bilang semua adalah pemenang. Karena sudah masuk di 3 besar semuanya di masing-masing kategori begitu, Mas Hendra. Iya. Itu enggak ikutan yang kategori lainnya lagi. Ada ikut, Mas. Ikut ya yang mana? Yang politik kebangsaan. Politik kebangsaan masuk 20 besar ya. 20 besar. Oh iya. Dari berapa lagu masuk 20 besar? Nah, itu lagu memang udah lama kalau lagu itu. Oh, yang politik kebangsaan memang udah ada. Ya, tapi namanya lagu itu memang misteri dan hoki, rezeki gitu. Jadi ketika memang lagunya sudah persiapkan lama, belum tentu ternyata masuk. Tapi lagu yang cuma dikerjakan cuma hanya 2 jam. Yang surprise dari Allah itu. Gitu. Surprise buat penyanyinya juga. Nah, buat penyanyinya juga. Kan saya nonton tuh lihat di Facebook. Wah, abis take vokal nih. Cuman kan gak dikasih tahu gitu kan ini
judulnya apa gitu kan, thread gitu kan, biasanya ada gitu. Yang lainnya pun sama. Iya, karena Ya, kan Kak. belum rilis Iya, kan. belum Iya, rilis. betul. Ada Jagat, ada Anis Atla, yang lain-lainnya juga. Termasuk Elvi Juwai kan saya lihat tuh di Facebooknya gitu ya. Jadi, pokoknya saksikan aja nanti gitu. Tapi emang bener-bener nggak tahu lagu Sejatinya Cinta ini akhirnya karyanya Bang Maskur Prima, arranger musiknya Mr. Jepang yang sekarang mungkin lagi di Jepang gitu. Oh, iya. Turunan Jepang kali Turunan ya. Jepang kali ya. Ya. Nggak tahu misalkan pas nyanyi kemarin tuh 23 Mei itu ternyata jadi pemenang, enggak, demi Allah saya kebocoran itu apa gitu enggak. Jadi walaupun kadang-kadang orang bilang iyalah itu istrinya saya Iya, dan iya. tapi di hari H waktu pengumuman nominasi launching itu saya juga taunya itu di WA, by WA setelah nominasi, Setelah menyanyi, Ibu. setelah menyanyi dan setelah kategori nominasi itu dibacakan bahwa juara 1, 2, 3 itu. Iya. Karena saya pun juga kan di belakang kan nggak ada monitor, jadi kita nggak bisa lihat. Oh, di belakang panggung. Iya, ruang tunggu artis itu kan nggak ada monitor. Biasanya kan harusnya ada monitor kan. Kita nggak ada. Nah itu pas posisi saya balik ke depan untuk mencari tempat duduk untuk bisa menikmati acara selanjutnya. Itu tuh saya nggak ngerti sudah kelewat gitu pembacaan nominasi. Habis itu baru bapaknya Nana tuh nge-WA gitu, "Mami selamat ya, lagunya udah juara." Hah? Serius? Jadi orang pada nyelamatin, "Selamat ya, Kak, juara apa?" Nah itu juara 1 loh. Oh iya, alhamdulillah saya gitu. Jadi memang bener-bener kalau di Pamdi itu semuanya pasti terjaga kerahasiaannya. Memang hanya yang tahu tuh seperti panitia pun juga nggak semuanya, cuman hanya dua orang lah sepertinya yang tahu gitu. Pak Sekjen pasti tahu dong. Iya makanya yang tahu. Mestinya bocorin ke kita ya. Ya siap-siap pakai jas gitu. Kita sembarangan aja. Pakai kaos atau pakai apa gitu. Saya juga wawancarai loh Pak Sekjen pas habis press conference ya. Iya, ya kan. Saya nggak ada yang tahu, memang dari nggak tahu. Saya kan nanya juga, terus pas sudah selesai itu kan, ketua panitianya juga Bang Rido juga kan. Iya, saya wawancarai Kang Dang Kurnia, terus Pak Sekjen ya, terus siapa lagi tuh? Cuma 2 sih pengen wawancara, yang lain kayak Tungken sih gitu. Wah oke juga tuh. Yang lain Mas lu diem aja di belakang gini pakai topi. Dia nggak nyangka ya. Katanya pas foto sama saya bilang, "Bu kok aku kayak ini Bu penjual sapi ya Bu," katanya. Penjual sapi kemarin waktu kurban bawa gulai dia. Kita di perasaan tuh juara 3 aja cukup. Iya karena saya bilangnya sih pas waktu kan pas take vokal juga nungguin. Saya cuma bilang sama dia gini. Ibu bawain lagu ini cuma berusaha untuk ngasih yang terbaik. Kalau soal juara pasti setiap peserta pengennya juara ya kan. Tapi saya juara itu adalah bonus ketika nanti. Tapi kalau kita udah ngasih yang terbaik, entah nanti seperti apa. Penjurian penilaian itu balik lagi ke masyarakat dan ke dewan juri. Saya bilang gitu. Jadi maksud saya biar saya nggak beban gitu loh Mas. Kalau saya bilang sama dia, "Bu nanti harus juara ya." Ya udah nggak usah aku kan, saya pasti akan begitu gitu. Karena saya pengennya ketika saya udah suka sama lagunya, saya pengen ngasih yang terbaik aja. Totalitas lah maksudnya Mas Hendra seperti itu. Jadi biar nggak akunya juga nggak pas waktu kemarin nyanyi juga pas launching juga nggak ada beban karena ya udah saya nganggapnya di sini itu semuanya 12 kategori 12 nominasi itu semuanya jadi juara gitu loh. Kalau cuma juara 1, 2, 3 nanti mau juara 1, 2 dan 3 tuh udahlah itu tuh bagian dari komplimen, bagian dari reward gitu. Jadi it's okay gitu. Saya bilangnya begitu. Mas Jepang saya juga bilang, "Mas, terima kasih sudah bikin musiknya bagus banget, tapi memang aku nggak expect untuk harus bawa ini sampai jadi juara ya, enggak," saya bilang gitu. Tapi aku berusaha untuk kita semuanya ngasih yang terbaik di sini. Kalau ini merupakan jadi masterpiece kita ya, amin. Saya cuma bilang gitu loh Mas. Jadi saya nggak mau ada beban aja kalau harus juara 1 kan nggak enak ya orang tuh gitu. Kalau saya waktu ya ikut andil gitu ya ngejuriin bukan beban, udah punya feeling gitu pas dinyanyiin sama Elvi Juwai. Saya kan datang tuh sama istri juga ikut kebetulan. Iya. Kok nggak dikenalin? Wah, benar-benar. Dia nyusul. Mbak. Terus. Aku mau hiburan, mau nonton, boleh nggak datang aja. Iya. Lapor sama Oji, sama siapa lu? Kata Oji. Ini sama Bini gitu. Gitu. Sama siapa lagi di FM? Sama Ilham. Karena waktu LCL di Klimak juga masih sama ada, Ilham. Ya, masih ada. Iya, ikut juga ya kita ngeliput ya. Oke. Nah, nyanyiin Elvi Juwai. Terus Pertama yang ini siapa? Ini dulu ya. Duluan tuh Kiki Amira duluan. Terus habis itu baru aku. yang ketiganya baru Kak Cici sama Siti. Oke, ini juara juga ya kan semua kan kata Elvi juara semua 1, 2, 3. Gimana kalau kita puterin juga nih lagunya, ada
di sini ada disiapin yang masuk kategori religi nih, ada nggak apa-apa. Kiki, ada Mbak Cici gitu. Bener. Ini kita mau puterin yang Cici Faramida yang karyanya Ayah Hamdan. Kita berdoa juga. Ya. Mudah-mudahan Ayah Hamdan Mania juga bisa mohon keikhlasannya untuk bisa bersama-sama berdoa mendoakan Ayah Hamdan semoga diberikan yang terbaik. Amin. Kalau diberikan sehat-sehat selamanya, sudah nggak selesai lagi gitu ya. Pokoknya diberikan yang terbaik dari Allah SWT. Terima kasih. Amin. Ya, ini dari Ayah Hamdan, juara kedua LCLD 6, Kidung Rindu untuk Rasul ya. Betul. Nanti kita bincang lagi ya Mbak Elvi ya. Oke, siap. Balik lagi di bincang artis DP Mania. Istimewa sekali hari ini saya kedatangan dan bangga juga ya kedatangan Elvi Zubai, Bang Maskur Prima di LCLD 6 tingkat nasional, menjadi juara lagunya Sejatinya Cinta DP Mania. Coba bayangin, aku cinta padamu, secinta-cintanya cinta. Gimana tuh rasanya? Secintanya cinta gitu ya. Tapi kalau yang nyanyiin kayaknya fales, karena saya batuk bersin fales, nguap juga fales saya. Jadi suka gitu deh, suka merendah deh. Emang sedangkan suara Mas Hendra tuh empuk banget ngalahin roti, ya kan? Roti bantal ya. Dari tahun berapa coba? Alfi tuh hijrah dari kampung ke sini tuh 2005 loh. Iya. Ya kan udah berapa puluh tahun tuh kan sekarang, berarti hampir 28 tahun ya berarti ya. Kalau ngomongin hijrah, sebelum nanti ngomongin tek vokalnya sampai menyayat-nyayat, sampai cengeng kalau kata Bang Maskur, nangis gitu ya, bercucuran, membanjiri studio. Ini kalau ngomongin hijrah, sedikit ya flashback ya gitu ya. Dulu kan Elvi Zubai, terus hit juga tuh saya dulu lagunya asik banget yang energik, Selingkuh deh. Kan ya, perjalanan waktu mahal, tiba-tiba nyanyiin lagu yang temanya religi gitu ya. Hijrah, bukan hijrah, memang perjalanan seperti itu DP Mania. Kata tadi Bang Maskur bocoran nih, cengeng katanya gitu nih, tapi jangan nangis dulu, nanti mau nangisnya pas nyanyi di ada minus one-nya ya, Sejatinya Cinta. Bukan, kalau suruh nangis nggak bisa nyanyi, gimana dong? Gitu. Udah diingetin udah pasti udah. Coba dong proses tek vokalnya, apakah benar gitu yang tadi sampai sama Bang Maskur sampai bercucuran berlinang air mata gitu? Jadi sebenarnya kalau saya bilang apakah benar atau enggak, nanti teman-teman di FM Mania bisa request terus, bisa mendengarkan, minimal ketika sendiri itu pasti ngerasain kayak bulu kudu tuh merinding semuanya, bukan karena ada jurik ya, beda. Ini karena dengerin dalamnya lagu ini ya. Kenapa saya jatuh cinta sama lagu ini tuh karena bener nih lagu tema religi gitu, bener ya ditujukan kepada Allah SWT gitu. Tapi lagu ini itu bisa juga kita kita suguhkan atau kita persembahkan untuk orang-orang yang kita sayang gitu. Contohnya kita punya anak-anak, kita punya orang tua, kita punya pacar, suami, istri dan sebagainya, itu hal itu yang kita bisa rasakan dan kita bisa curahkan gitu. Jadi ketika saya take vokal itu yang ada di otak, yang ada di mata, yang ada semuanya itu ya memang orang-orang tersayang gitu. Waduh, mulai getaran ya. Iya, orang jadi semuanya itu serba yang ya Allah. Lah kok take vokal tuh udah ketakutan Mas Hendra. Bukan enggak usah take vokal dulu. Saya baru dikasih guide musik nih. Jadi Mas Jepang itu betapa beliau itu memang komunikatif sekali ya ketika memang menggarap lagu ini. Jadi selalu report ke Mbak, ini masuk saxophone, Mbak, ini masuk biola, Mbak, ini jadi setiap ada pergerakan perubahan update itu dia selalu update gitu. Jadi ketika memang update baru lagi kan baru masuk biola gitu. Aduh itu baru dengerin gitu udah gitu udah nangis. Nanti ada update lagi, Mbak ini masuk melodi, gitu, Mbak ini masuk suling gitu. Jadi setiap ini terus saya bilang ke bapaknya bilang gini, nanti gimana Mami? Take vokalnya sama saya takutan sendiri gitu. Gimana nanti bisa nggak gitu? Coba bilang bisa udah bismillah lah gitu. Ya udah calling sama Bom kan, kita panggilan saya tuh Bom. Jadi Bang Ozimi Harja tuh panggilannya Bom. Dia bilang, Bu, nanti kita vokal tanggal 12 ya gitu. Jam sekian nanti ada KJC dulu ini terus habis itu baru Ibu. Oke, gitu kan. Puterin kan udah waktunya saya masuk. Puterin musik. Baru masuk. Udah nangis. Baru song pertama. Di sini udahan. Jadi sini tuh orang tuh kan Mas. Kalau orang nyanyi
nangis, udah nggak pasti keluar suaranya. Pasti di sini tuh kayak orang dicekik gitu, karena berat kan di sini tuh. Udah pasti serak, udah pasti fals, udah nggak bisa lah gitu. Saya bilang, terus ada Mas Pri yang operate itu bilang gini, Bu gimana Bu? Ntar dulu gitu kan. Saya bilang ya udah gitu, tunggu tenang. Dia malah enak udelnya. Aku bilang, oh dasar ibu cengeng. Dia bilang gitu. Saya bilang, oh kan. Dia bilang, wah bener-bener nih. Jangan-jangan di publik sebutnya ibu cengeng. Iya. Dia bilang ini. Dan aku denger banget, oh dasar ibu cengeng gitu. Ya bukan masalah gitu, tapi kan karena emang lagu ini dalam banget gitu. Kita ngerasain dan kita pengen rasa itu juga bisa nyampe kepada pendengar tuh kan ya gimana gitu kan, nyanyinya juga harus total gitu kan. Dah gitu. Sampai nggak tahu diulang berapa kali ya gitu, tapi alhamdulillah sih yang dipakai yang pertama. Malah yang dipakai yang pertama ya gitu. Jadi emang kondisi memang pas lagi sedih, pas lagi nangis gitu ya udah gitu, berusaha untuk tetap terus gitu loh Mas Hendra gitu. Iya, biasanya orang recording suka jahil. Yuk latihan kalau udah take gitu ya. Sebenarnya sih emang begitu. Kadang-kadang emang kita pas latihan karena kan masih ngerasa masih santai gitu kan. Tapi dia malah dapet. Katanya bilang, "Oke ya, ready." Di record itu malah kadang-kadang jadinya soalnya kurang lah, kaku lah, apalah gitu-gitu malahan. Itu lagi take vokal di studio, tapi waktu tampil ya di tanggal 23 itu nahan-nahan juga tuh gimana? Nahan. Karena sudah mulai nangis, saya bilang, ini kan buat nanti gambarnya akan jadi video klip. Dengan gaya yang tangan gini. Iya, kan nggak lucu kalau saya pas itu berderai air mata terus buat video klip gitu loh. Jadi kan kayaknya enggak deh gitu. Kayak memang di situ emang kecuali kalau emang kita video klipnya memang itu story beda ya. Ini kan karena kita di stage dan kita membawain, jadi memang harus tampil prima dan prima lagi balik lagi gitu. Harus totalitas semuanya emang tetap harus beauty gitu. Kecuali kalau kita memang nanti ada ceritanya lah, itu lain gitu. Kalau itu memang karena memang kita posisi show ya memang harus perfect gitu kan. Ya udah itu tak tahan Mas. Ini jadi aku keluar tuh sini udah begini nih. Jadi udah merah-merah itu karena kan kuku panjang gitu kan. Ini jadi aku bener-bener yang nahan gitu. Kan saya lihat di TV monitor tuh, begitu di zoom sama kameramen, ini kayaknya ada getaran. Iya. Karena pas dengerin lagu Sejatinya Cinta, penonton itu juga kayak hening begitu ya. Iya. Memang notasi dan pasti didukung dengan aransemen yang bagus tuh, dia tuh ngalir gitu dari start pointnya musik, terus habis itu start pointnya vokal, itu memang dia tuh tipikal lagu yang seperti kayak akustik, tapi bukan akustik, gimana ya kita menjelaskannya, lagunya memang ya lagu mendayu gitu. Tipikal lagu bersenandung gitu. Ya, bersenandungnya bukan lagu beat pasti bukan gitu, medium juga bukan gitu. Memang lagu yang orang tuh emang harus ngeresapin gitu loh Mas gitu. Pasti kalau dia benar-benar yang ketika dengerin sendiri terus ini tuh pasti masuk. Jadi banyak banget yang nge-DM, banyak banget yang ngasih ini tuh, aku denger lagu langsung merinding, langsung nangis, langsung keinget ini gitu. Termasuk yang operate itu kemarin itu kan ketemu lagi karena anak-anak juga recordingan. Itu bilang gini, Mbak, itu istriku, nyonya aku tuh dengerin lagunya Mbak tuh, katanya, kok aku nangis inget ibu, katanya gitu. Gitu lah. Wah gitu. Iya ya, alhamdulillah lah ya, berarti nawaitunya saya untuk bisa membawakan lagu itu dengan total, dengan semoga bisa memberikan yang terbaik. Amin. Nyampe gitu ke para pendengar, para penikmat musik gitu Mas Hendra. Semoga juga untuk para dangdut mania, teman-teman di FM di rumah dan yang lagi nonton live TikTok juga, Facebook, mungkin juga Instagram, bisa juga menikmati lagu ini, bisa diterima dan berkah booming juga ya. Amin. Gitu. Oke, ciptanya 2 jam. Waktu take vokal berapa jam? Take vokal itu sebenarnya kita satu shift dibagi berdua kok ya. Jadi ya sekitar 2 jam setengahan lah. Mas vokalnya sebentar sebenarnya. Iya. Sebentar. Paling nggak sampai 30 menit. Makan lamanya nangis. Siapa dulu yang nyanyiin gitu. Jam terbangnya gitu ya. Oke. Ciptain lagu 2 jam, take vokal nggak ada 1 jam, tapi hasilnya luar biasa. Alhamdulillah. Iya. Baik, ada WhatsApp yang harus saya bacakan nih. Ada Mama Dea. Assalamualaikum Bang Hendra, juga bintang tamu hari ini. Aduh, luar biasa banget nih. Sang juara mantap, mau tanya dong sama penciptanya, boleh. Kenapa pilih Neng Elvi Zubai yang menyanyikan lagu ini?
kok yang cocok pas banget Kok pula. ya cocok. Kok ya cocok pas banget pula, penghayatan yang ngena banget. Masya Allah. Terus buat Neng Elvi Jubai, kok bisa suaranya pulen banget. Aduh, begitu. Resepnya apa, gimana? Makasih jawabannya, sukses selalu. Nah, kalau tentang penentuan penyanyi sebenarnya bukan saya, itu dari pihak panitia, dari Andi. Saya terima jadi aja sebenarnya. Kalau urusan pulen kebanyakan makan ketan. Dia nanya makan pete sama jengkol udah puas. Suaranya pulen banget. Pete Mas. Loh, tadi diturutin saya jengkol. Wah, Masya Allah kalau sampai ada ini para DP Mania. DP Mania kalau ada yang mau ngirim jengkol di sini boleh banget. Karena saya bisa digado. Kalau yang lain suka kaget. Hah? Ini serius memang digado? Saya gado. Saya nggak makan pakai nasi kalau jengkol loh. Coba telepon dari tadi suka jengkol, kita bawain sama kebun-kebunnya. Masya Allah senang banget, berapa hektar. Kebun tetangga. Tuh, yang makan jengkol suka, ya suaranya pulen. Jadi kalau bau jengkol makan pete biar bau jengkolnya hilang gitu. Iya, jadinya pete berubah maksudnya. Gitu, ya kan? Terima kasih Mama Dea. Mama Dea terima kasih. Itu resep kasih. bukan? Ini Mama Dea itu kan dia nanya resepnya itu resep bukan katanya. Kalau itu sih emang makanan favorit saya. Okay. Kalau suara pulen dan ini balik lagi pasti tuh karunia dari Allah ya kan. Kalau cukup istirahat itu udah bagaimana cara kita maintain sih ya Mas ya. Betul. Terus soal makan itu juga pasti iya. Saya mengurangi banget gorengan ketika harus live vokal dan dingin itu pasti iya. Pedes itu juga pasti iya. Iya benar kata Pak Haji Uma ya. Iya, jangan makan gorengan, pedes, minum air hangat gitu. Iya. Itu Mama Dea. Mama Dea kalau mau nyanyi jadi jangan makan yang pedes dulu sama yang panas-panas ya. Nanti begitu nyanyi keluar asap. Debus dong. Debus. Ada Bang Sanjay Pademangan. Assalamualaikum. Selamat menjelang sore. Mbak Elvi Zubai, Bang Masko Prima, Kang Hendra, saya streaming dari Kuningan, Jawa Barat nih. Iya. Terima kasih. Iya, lupa kita ada streamingnya nih. Ya di www.1034dfm.com. Dari judul lagunya Sejatinya Cinta. Dari judul itu, apakah ada pengalaman pribadi atau nggak ada? Soalnya judulnya serasa romantis banget dibacanya. Kedua buat Bang Maskur, penciptanya lagu Sejatinya Cinta, bikinnya berapa hari? Lagunya enak didengar, sukses ya buat Mbak Elvi Zubai. Semoga lagunya melesat di deretan lagu teratas. Buat Bang Maskur Prima juga semoga sukses. Mungkin baru dengerin dia berapa lama, apa pakai berhari-hari gitu. Tadi udah dijelasin Bang ya. Gak apa-apa, di refresh ulang. Karena dia pakai streaming di Jawa Barat sana, di mana tadi, di Kuningan. Kuningan. Ini benar, lagu Sejatinya Cinta sebenarnya benar-benar ilham dari Allah ini. Kita nggak niat bikin begitu, tapi dikirim ilhamnya seperti itu. Makanya jadi Sejatinya Cinta. Itu prosesnya paling lama 2 jam lah itu. Dari nulis lirik, bikin notasi, ya sekitar 2 jam aja. Iya, tuh 2 jam ya. Ini dari Bang Ali, penjaga towernya Radio DFM yang bikinin air tuh. Makasih ya Bang Ali, barakallah loh. Saya suka jengkol, kenapa suara saya fals ya? Ngorok aja fals saya. Ajarin dong biar bening suaranya. Oh boleh, nanti private Nanti private. Berani berapa per jam? Iya, emang dia suka jengkol. Tapi suaranya fals, katanya ngorok aja fals gitu. Iya deh. Tenang, nanti sama Mbak Elvi diajarin cara bikin suara yang bagus. Dia bilang biar suaranya bening. Iya, nanti kita kasih ramuannya kan. Kang Ojin, Nasgor, Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Sehat selalu. Kakak Elvi Zubai, kemana aja nih? Kok baru menongol lagi kan diri? Mau nanya nih Kakak Elvi. Ini lagu judulnya Sejatinya Cinta. Lagu yang keberapa? Nah, pertanyaannya yang kedua, sudah apa nih? Sudah menikah apa belum sih ya? Terima kasih. Oh, lagunya enak nih, semoga diterima di masyarakat dan sukses selalu. Tuh. Bang Ojin, Nasgor dong. Celan itu Ojin Nasgor di ya sini. Kan. Kalau lagu Sejatinya Cinta ini kalau kita bilang single ya, karena bukan album. Bukan album. Mungkin sekitar ini udah lagu yang ke 40 hampir 40-an ya, karena sudah ada 30-an 8. Karena kalau album kan lebih dari 3. Kalau 12 kali 3 aja udah 36 ya kan. Terus yang kemarin ada single-single Mahar, terus ada single Menggam Awan, itu sudah berapa. Jadi insya Allah hampir ke 40 deh ini lagunya.
Gitu Mas Oji. Dan sebelumnya juga ada lagu religi juga kan? Iya, lagu religi juga satu album juga itu. Produksi dari Witados juga. Yang ke-40 berapa tadi? Ya sekitar 40 kalau saya harus ngelis agak lupa ingat dia. Dinjais Talib, Bang Maskur Prima LCLD ke-6-nya. Dinjais Talib pernah ikutan LCLD ya di radio Sedemi. Sorry ya. Berdua sama Henry, judulnya Anissa Gadis Desa. Terus lanjut ke Pami ikutan LCLD 4, tapi nggak masuk Bang Hendra. Nah, terus sama itu mah zaman Bang Ikram itu tahun berapa? Ikram mau yang kulit pembungkus tulang ya. 10 besar lagu dangdut itu ya. Bisa suka juga nih. Makanya ini pengikutnya, fansnya Bang Maskur Prima ini. Iya tuh. Pria Madura. Prima. Iya, dia Pria Madura. Kan bikin lagu juga, lagu daerah 10 lagu Madura bahasa iya Bang Maskur tuh. Oke. Dia juga pernah bikin tapi nggak masuk, belum rezeki ya. Ya tetap semangat dong. Tapi nanti kan mau ada lagi LCLD berikutnya. Tuh, LCLD yang ketujuh. Tuh. Nanti kita ikutannya Ilham ya. Kalau ini berarti double ilham. Mas Ilham karena dapat ilham, ya kan? Iya, karena Ilham harus bikin lagu, dapat ilham. Iya, gitu. Itu kan 2 jam loh tadi Bang Maskur. Kalau Mas Ilhamnya sendiri malah bikinnya 2 menit. Iya. Ada lagi kah? Oke, sudah semua dibaca WhatsApp-nya. Waktunya juga ya Kang Dede ya? Nggak terasa, 1 jam ya? Cepat amat kan? Iya, baru duduk ya? Iya. Air belum habis nih. Kopi baru dimasak lagi airnya. Oke. LCLD 6, Lomba Cipta Lagu 6 tingkat nasional dari PAMDI, Persatuan Artis Musik Dangdut Indonesia. Semoga sukses ya. Nanti ketemu lagi di LCLD yang ke-7. Ya. Undang lagi kita. Oh pasti. Dikesertakan lagi. Ya. Baik, sebelum ini. Sebelum pamit ya. Dengan lagu Sejatinya Cinta, harapannya Mbak Elvi Jubai, juga Bang Maskur Prima gitu ya. Apakah nanti mau ikut lagi LCLD yang ke-7 terusnya juga mengajak para seniman dangdut gitu ya untuk ikutan dong, meramaikan dong gitu. Oke, bagi teman-teman DFM ya, sobat DFM dimanapun berada, bagi yang hobi menciptakan lagu, ayo semangat berkarya dan diikutkan karyanya di LCLD berikutnya. Iya, gitu aja. Begitu juga aranseer juga ya. Iya. Bang ngomong kemarin dapat berapa? Kan masing-masing semua dapat ya. Dapat 50 juta. Tuh, selain apa? Piala ya sama piagam juga ada nominal tuh. Tapi jangan lihat di situnya karyanya DP Mania. Iya dong. Harapan saya semoga lagu ini diterima di pecinta musik tanah air. Iya. Oke, menambahkan untuk Bang Maskur, kita semuanya tentunya di sini berharap untuk dangdut DFM Mania yang di luar sana untuk terus berkarya, terus berkreativitas, dan tentunya selalu cintai musik asli Indonesia, yaitu musik dangdut. Dukung selalu PAMDI, Persatuan Artis Musik Dangdut Indonesia. Insya Allah juga kita akan ini lagi memperjuangkan untuk goes to UNESCO gitu. Dan untuk lagu saya Sejatinya Cinta yang terbaru, silakan selalu di request di setiap acaranya DFM di 103.4 DFM Radio Musik Asli Indonesia. Ada juga sosmednya. Ada boleh di follow. Di Elvi Zubai 86. Ada juga Maskur Prima official. Kita juga ada Facebook, ada TikTok juga Elvi Zubai 86. Beliau juga ada, Maskur Prima juga ada. Terus ada juga YouTube-nya gitu. YouTube bisa didengarkan di Irama 7 Nada untuk lagu-lagu LCLD seperti itu, atau di YouTube kita juga bisa. Oke, baik. DFM Mania juga yang ketinggalan bisa nontonin channel YouTube-nya Radio DFM ya, di IG-nya, di TikTok-nya. Yang live kita nih mohon maaf ya nggak ke absen nih, pasti ada nih banyak gitu. Banyak banget ya, terima kasih DFM Mania. Dan ya nanti bisa ketemu lagi ya. Dan sekarang siapin tisu atau kanebo kalau dia mau nangis gitu ya. Ada mainnya soalnya. Oke. Iya, Bang Ilham siapin apa ke tisu di sini?
takut ada yang harusnya sudah mulai belajar ya kan, harus sudah kalau saya bilangnya harus be brave, harus sudah mulai strong juga ini. Oke, baik DP Mania, ini suara langsung dari Elvi Zubai, Sejatinya Cinta, karyanya Bang Maskur Prima, arranger musiknya Mr. Jepang ya. Silakan Bang. Selamat menikmati. Aku cinta padamu, secinta cintanya cinta. Aku sayang padamu, sesayang sayangnya sayang. Ku harus selalu ada di sisimu, ku harus selalu bersamamu. Tanpamu tiada daya upayaku, tanpamu tiada aku. Kaulah sejatinya cinta. Sedetak jantung pinta akan berdenyut tanpa sentuhan kasihmu. Sekedip mataku tak akan bergerak tanpa belayan sayangmu. Kau tumpuan sandaran harapan, ku berlindung bergantung di keagungan cintamu. Aku cinta padamu, secinta cintanya cinta. Aku sayang padamu, sesayang sayangnya sayang. Sedetak jantung pinta akan berdenyut tanpa sentuhan kasihmu. Sekedip mataku tak akan bergerak tanpa belayan sayangmu. Kau tumpuan sandaran harapan, ku berlindung bergantung di keagungan cintamu. Aku
padamu, secinta cintanya cinta. Aku sayang padamu, sesayang sayangnya sayang. Oke, Terima kasih. Terima kasih teman-teman semuanya. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.